Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 66, Dia pergi begitu saja. Wang Jinfu baru saja lupa menghentikan Ye Yuan. Ketika dia pulih, Ye Yuan sudah pergi. Sun Jianming menarik napas dalam-dalam dan mendesah. Jika dia tidak pergi, lalu apa? Energi esensinya sudah habis. Jika dia tidak pulih tepat waktu, itu mungkin meninggalkan bahaya tersembunyi di masa depan. Meskipun dia berhasil memperbaiki pil obat tier 2 menggunakan esens tingkat keempatnya, itu masih terlalu kuat. Sayang sekali sosok seperti itu meninggalkan bahaya tersembunyi karena satu penyempurnaan. Dia sudah memiliki kekuatan untuk memperbaiki pil obat tier 2, yang kurang hanyalah akumulasi energi esensi. Kata-kata Wang Jinfu masih mengandung keterkejutan yang dalam. Sun Jinfu mengangguk setuju. Namun, dia tiba-tiba menjadi gelisah. Dengan gemetar, dia berkata, sebuah keajaiban, penyempurnaan Ye Yuan barusan hanyalah sebuah keajaiban. Itu benar-benar keajaiban. Mungkinkah teknik aliran pemisahan Yin Yang Ye Yuan telah mencapai tahap legendaris? Wang Jinfu bertanya-tanya. Ini pasti pemurnian pil alam legendaris. Seorang anak muda di esensi Ki tingkat keempat berhasil memengaruhi kondisi mental kita berdua. Mustahil untuk tidak menjadi tahap legendaris. Sun Jianming berkata setuju. Berbagai teknik penyempurnaan dalam alkimia memiliki kesamaan mendasar dengan teknik bela diri. Hanya saja teknik alkimia tidak memiliki kekuatan serangan. Namun, teknik penyempurnaan dibedakan menjadi 5 bidang berdasarkan tingkat penguasaan, yaitu, tahap masuk, tahap sukses kecil, tahap sukses besar, tahap lingkaran besar, dan tahap legendaris. Perbedaan antara alam hampir sama dengan teknik bela diri. Satu-satunya perbedaan adalah nama tahap kelima di Dao Bela Diri. Di Dao Bela Diri adalah tahap ilusi pemecah, sementara di Dao Alkimia adalah tahap legendaris. Perbedaannya juga menunjukkan perbedaan mendasar antara teknik bela diri dan teknik alkimia. Teknik bela diri mengejar kekuatan penghancur yang ekstrim, yang diperlukan adalah mematahkan belenggu dan melampaui batas, oleh karena itu namanya pemecah ilusi. Di sisi lain, teknik alkimia mengejar jenis kekuatan penciptaan tanpa batas. Kemungkinan yang tak terbatas tersembunyi di dalam pil obat yang sangat kecil, dan apa yang dikejar oleh metode alkimia adalah penciptaan lebih banyak kemungkinan. Karena itulah namanya legendaris. Saat teknik alkimia seseorang melangkah ke tahap legendaris, pil obat yang disempurnakan akan menghasilkan kemungkinan yang tidak terbatas dan seringkali juga meningkatkan kemanjuran obat berkali-kali. Teknik alkimia pada tahap legendaris bahkan dapat memberikan atribut tambahan ke pil obat dan menciptakan hasil yang tidak terduga. Wang Jinfu sepertinya mengingat sesuatu dan tiba-tiba berteriak, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat pergi dan undang keluar pil obat yang dimurnikan Ye Yuan. Ketika Wang Jinfu berbicara, dia secara tidak sadar menggunakan kata undang. Master alkimia di samping baru menyadari sekarang dan bergegas untuk mengambil pil obat. Sementara itu, wajah Wan Yuan menunjukkan ekspresi muram. Di dalam hatinya, dia merasakan keterkejutan yang tak dapat dijelaskan dan rasa malu yang tak terkira. Dia tahu bahwa hubungan yang baru saja dia buat dengan Wang Jinfu telah hilang sekarang. Sudah tidak mungkin bagi Wang Jinfu untuk mengakuinya sebagai seorang murid. Segalanya akan baik-baik saja jika Ye Yuan tidak tahu alkimia. Mengambil keuntungan dari suasana hati muram Wang Jinfu karena dikacaukan Ye Yuan sebelumnya, dia bisa membuang air kotor dengan sekuat tenaga ke samping. Tapi sekarang, Ye Yuan dan konfliknya sudah terungkap. Wang Jinfu kemungkinan besar tidak akan memiliki kesan yang baik terhadap Wan Yuan selama dia sedikit saja mengingat kata-kata Ye Yuan. Apa yang membuat Wan Yuan merasa lebih malu adalah dia benar-benar tersesat dalam perasaan misterius yang dibawa oleh Ye Yuan dan tidak bisa melepaskan diri. Ini menunjukkan bahwa dao alkimianya jauh lebih rendah daripada milik Ye Yuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebulan yang lalu, Ye Yuan jelas masih tidak berguna. Sekarang, dia tidak hanya mencapai hasil yang memukau di dao bela diri. Standar dao alkimia miliknya memecahkan pengetahuan umum, dan dia menyelesaikan tugas yang mustahil. Dalam waktu singkat ini, pil obat Ye Yuan telah dibawa dengan hati-hati di atas nampan batu giok oleh seorang alkimia master. Pil merah api muncul di depan semua orang. Ini adalah pil penguat tingkat 2 yang rendah, mengendus aroma obat yang luar biasa. Wang Jinfu dengan cepat mengidentifikasi pil obat itu. Itu benar. Ini benar-benar pil penguat kelas transenden, Sun Jianming berkata dengan ekspresi terkejut. Pil penguatan adalah pil obat tingkat rendah yang sering digunakan oleh seniman bela diri tingkat bawah. Penggunaan pil penguat adalah untuk meningkatkan kekuatan di area tubuh tertentu. Itu adalah pil obat yang memungkinkan sebagian tubuh seniman bela diri melebihi kekuatan yang ada.
Pil penguat tingkat 1 sangat populer di kalangan pemburu binatang iblis karena seringkali dapat membantu mereka mengalahkan binatang iblis yang sedikit lebih kuat dari mereka. Itu level yang sangat rendah tetapi sangat praktis. Di sisi lain, pil penguat tingkat 2 tidak sepopuler pil tingkat 1. Ini karena seniman bela diri Rana Pemadatan Roh jauh lebih kaya daripada seniman bela diri alam Esenski. Mereka juga jauh lebih kuat sehingga mereka bisa membeli pil obat tingkat tinggi. Perbedaan antara masing-masing bidang kultivasi kecil setelah alam kondensasi roh sangat besar, bahkan jika seseorang menggunakan pil penguat tingkat 2 untuk meningkatkan sebagian kekuatannya, efeknya sangat terbatas, itu karena tingkat pil obatnya terlalu rendah, hampir mencapai level tier 2 rendah. Oleh karena itu, posisi pil penguat tingkat 2 menjadi sangat canggung. Tapi bagaimanapun juga, pil penguat tingkat 2 punya karakteristik sendiri, dan ini adalah pil obat tingkat 2 yang asli, tidak ada yang bisa membantahnya. Tentu saja, tidak ada yang akan datang dan membantahnya sekarang. Semua orang mengukur pil obat ini dengan rasa ingin tahu. Wang Jinfu dan Sun Jianming saling bertukar pandang. Wang Jinfu membuka mulutnya dan berkata, "Old Sun, apa yang kamu pikirkan sekarang?" "Sama sepertimu," jawab Sun Jianming, "kalau begitu, apa bisa dicoba?" Wang Jinfu bertanya dengan tidak yakin, tapi Sun Jianming malah menggelengkan kepalanya. Pil obat ini disempurnakan oleh Ye Yuan. Menurut aturan asosiasi, pil obat ini miliknya, kita tidak memiliki hak untuk mengujinya. Saat ini, Wang Jinfu dan Sun Jianming merasa hati mereka sedang dicakar oleh kucing. Mereka sangat ingin tahu tentang efek obat dari pil penguat tingkat 2 tingkat transenden ini. Namun, para peserta yang datang untuk mengikuti tes asosiasi alkemis sudah membayar biaya tes, oleh karena itu, pil obat yang dimurnikan secara alami menjadi milik mereka. Akademi dan Wu telah membayar biaya ujian untuk siswa mereka. Baik Old Wang dan Old Sun jelas tidak bisa dengan seenaknya menguji pil obat. Wang Jinfu tiba-tiba teringat sesuatu. Menamparkan pahanya, dia berseru, "Nona Feng." Di tengah kalimatnya, dia berhenti tiba-tiba. Itu karena ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa Feng Ruoqing saat ini sedang menutup matanya, dan dia telah memasuki keadaan yang aneh. Pencerahan tiba-tiba, Wang Jinfu menarik napas dingin. Tidak heran dia tidak mendengar Feng Ruoqing berbicara sampai sekarang. Dia benar-benar telah memasuki kondisi pencerahan yang tiba-tiba. Kekuatan jiwanya tumbuh. Dia akan menerobos. Sun Jianming jelas juga memperhatikan keadaannya yang aneh tersebut. "Semua orang diam, jangan menyela terobosan Nona Feng," Wang Jinfu berkata dengan suara rendah. Aula ujian langsung menjadi tenang. Semua orang fokus pada terobosan Feng Ruoqing. Feng Ruoqing telah lama memiliki pola pikir yang kritis ketika menonton teknik aliran pemisahan Yin Yang Ye Yuan. Setelah penyempurnaan Ye Yuan menjadi seperti mimpi dan mistis, dia merasa seperti dia memahami sesuatu. Setelah itu dia memasuki keadaan pencerahan yang tiba-tiba. Tak seorang pun di sini memiliki pencapaian yang lebih mendalam daripada dia dalam hal teknik aliran pemisahan Yin Yang. Juga, tidak ada yang memahami teknik aliran pemisahan Yin Yang lebih baik darinya. Menjelang akhir, jiwa ilahi Feng Ruoqing dan teknik aliran pemisahan Yin Yang Ye Yuan mengembangkan resonansi, dan di bawah resonansi ini, jiwa ilahinya secara bertahap tumbuh lebih kuat. Kekuatan jiwa Feng Ruoqing hanya selebar rambut dari menjadi master alkimia tingkat tinggi. Mengandalkan resonansi ini, dia berhasil melewati ambang batas dan akhirnya menjadi master alkimia peringkat tinggi. Bab 67, tiba-tiba, energi esensi sekitarnya berkumpul di sekitar Feng Ruoqing, membentuk badai energi esensi kecil di sekelilingnya. Feng Ruoqing dengan rakus menyerap energi esensi yang terkonsentrasi dan menerobos belenggu dalam satu gerakan. Awalnya, dia berada di alam kondensasi roh tingkat ke-6, mengambil keuntungan dari pencerahan yang tiba-tiba untuk menerobos. Tidak hanya kekuatan jiwanya menerobos ke alam master alkimia tingkat tinggi, tetapi kultivasinya juga menembus alam kondensasi roh tingkat ke-7. Dan setelah energi esensi di aula memulihkan ketenangannya, Feng Ruoqing perlahan membuka matanya. "Selamat, Nona Feng, karena telah maju ke master alkimia peringkat tinggi dalam satu pukulan." Wang Jinfu segera naik untuk memberi selamat, dan yang lainnya juga datang untuk menyampaikan ucapan selamat mereka. Feng Ruoqing yang dapat melakukan terobosan menjadi master alkimia peringkat tinggi pada usia seperti itu, di masa depan akan menjadi modal baginya untuk menjadi Grand Master Alkimia. Sangat penting untuk bersahabat dengan tokoh utama negara bagian Qin di masa depan sekarang. Saat Feng Ruoqing mengembalikan ketenangannya, matanya mengamati kerumunan, tetapi pada akhirnya, dia gagal menemukan orang yang dia cari. "Terima kasih banyak atas pujian semua orang." Ruoqing tidak berani menerimanya. "Saya cukup beruntung untuk melakukan terobosan hari ini. Aku masih harus berterima kasih kepada Ye Yuan."
Aku ingin tahu, kemana dia pergi? Feng Ruoqing bertanya dengan bingung. Dalam kondisi pencerahan yang tiba-tiba, Feng Ruoqing benar-benar tidak mengetahui apa yang terjadi di dunia luar. Dia masih tidak sadar bahwa Ye Yuan sudah pergi. Nona Feng, karena Ye Yuan benar-benar menghabiskan energi esensinya untuk secara paksa menyempurnakan pil penguat tingkat 2, dia telah kembali untuk beristirahat tepat setelah dia keluar dari ruang pemurnian, jawab Wang Jinfu. Feng Ruoqing menyadari, kemudian pil obat yang dia sempurnakan. Saat dia menyebutkan pil obat, ekspresi semua orang menjadi aneh. Feng Ruoqing bingung, tetapi jantungnya melonjak, dan dia bertanya dengan cemas, jangan bilang Ye Yuan gagal, tidak mungkin. Tenang, Nona Feng, tentu saja, Ye Yuan lulus. Hanya saja, Wang Jinfu merasa sulit untuk berbicara. Pada kenyataannya, agak memaksa untuk menguji pil obat yang disempurnakan orang lain pada saat ini. Namun, Wang Jinfu benar-benar ingin tahu apakah pil penguat tingkat 2 tingkat transenden ini memiliki efek khusus. Hanya apa? Feng Ruoqing bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Jinfu menghela nafas dan berkata, aku juga takut Nona Feng akan tertawa. Ye Yuan tidak hanya memurnikan pil obat tier 2, tetapi juga pil obat tier 2 tingkat transenden, hasil pemurniannya tadi benar-benar ajaib, jadi. Mendengar Wang Jinfu mengatakan semua itu, Feng Ruoqing langsung mengerti di dalam hatinya. Pil obat tier 2 tingkat transenden, keenam kata ini mewakili makna luar biasa di dunia alkimia negara bagian Qin. Bahkan Grandmaster Alkimia peringkat tinggi tidak dapat memperbaiki pil obat tier 2 tingkat transenden, bahkan jika pil obat adalah yang terendah dari tier 2. Pil obat tingkat 2 dan pil obat tingkat 1 adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Persyaratan kekuatan jiwa tidak tinggi untuk pil obat tier 1, lebih mudah untuk disempurnakan dibandingkan tier 2. Namun, tingkat kerumitan pil obat tier 2 beberapa kali lipat, bahkan puluhan kali lipat dari pil obat tier 1. Karena itu, kekuatan jiwa yang lebih kuat diperlukan untuk maju ke Master Alchemist. Kesenjangan ini juga membawa sebuah fenomena. Pil obat tingkat 1 kadang-kadang keluar sebagai tingkat transenden. Namun, pil obat tier 2 tingkat transenden belum pernah muncul di negara bagian Qin sebelumnya. Oleh karena itu, Wang Jinfu benar-benar ingin melihat apa efek dari pil obat ini. Melihat semua orang menatapnya dengan mata penuh harap, Feng Ruoqing jelas merasa tidak enak untuk menolak. Pada kenyataannya, dia juga ingin tahu betapa mistisnya apa yang disebut pil obat tier 2 tingkat transenden ini. Bahkan jika Feng Ruoqing adalah satu-satunya yang percaya bahwa Ye Yuan dapat memurnikan pil obat tier 2 di antara kerumunan ini, kejutan yang dia rasakan saat ini tidak kalah dari yang lain. Feng Ruoqing merasa sangat tepat bagi Wang Jinfu untuk menggunakan kata keajaiban untuk menggambarkan kemampuan Ye Yuan barusan. Karena itu masalahnya, maka silakan diuji. Mendengar Feng Ruoqing mengatakan ini, semua orang menghela nafas lega, dan mata mereka bersinar dengan penuh harap. Haha. Akhirnya aku memurnikan pil obat tier 2, aku juga seorang master alkimia sekarang. Tepat pada saat ini, tawa yang agak gila bergema, penonton tanpa sadar berpaling, hanya untuk melihat Feng Zero. Ini membuat semua orang ingat bahwa masih ada dua peserta ujian yang belum keluar. Feng Zero melihat Feng Ruoqing dan menari dengan gembira. Bergegas di depannya, dia menjabat tangannya saat dia berkata, Bibi, aku benar-benar memurnikan pil obat tier 2. Aku tidak berharap Ye Yuan bajingan itu benar-benar memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Dia dengan santai memberikan beberapa petunjuk, dan saya memurnikan pil obat tier 2. Sekarang, aku juga seorang master alkimia. Apa, Ye Yuan memberimu petunjuk? Feng Ruoqing bertanya dengan bingung. Iya, dia mengatakan bahwa hukum kultivasiku membatasi kekuatan jiwa. Jadi dia mengatakan kepadaku untuk tidak memurnikan dengan kekuatan penuh. Aku mengikuti metodenya dan benar-benar memurnikan pil obat tier 2, meskipun yang disempurnakan hanya pil obat tier 2 terendah, setidaknya berhasil. Yi, di mana Ye Yuan? Jangan bilang dia belum keluar. Feng Zero masih belum merasakan suasana yang tidak biasa dan terus berbicara sendiri. Feng Ruoqing, Wang Jinfu, dan Sun Jianming saling bertukar pandang dan melihat keterkejutan tanpa kata di mata masing-masing. Dengan santai memberikan beberapa petunjuk dan dia bisa membuat Feng Zero maju ke Alkimia Master. Monster macam apa Ye Yuan ini? Saat ini, ruang pelatihan asosiasi alkemis sudah penuh dengan orang. Dua seniman bela diri alam kondensasi roh berdiri di tengah ruang pelatihan. Mereka adalah seniman bela diri yang akan menguji pil penguatan tier 2 kelas transenden ini. Menguji efek pil obat adalah hal yang sangat berbahaya. Itu karena tidak ada yang tahu apa akibat dari memakan pil obat. Namun, menguji pil obat yang sangat matang seperti pil penguat tidak akan terlalu berbahaya. Selain itu,
Efek obat dari pil obat tier 2 tingkat transenden hanya akan membuat seseorang lebih kuat, itu secara alami tidak akan membahayakan tubuh seorang seniman bela diri. Kedua seniman bela diri ini dipilih setelah melalui perdebatan sengit, yang satu bernama Cheng Hua, sedangkan yang lainnya bernama Zhu Qiang. Cheng Hua berada di alam kondensasi roh tingkat pertama, sedangkan Zhu Qiang berada di alam kondensasi roh tingkat kelima. Ada perbedaan 4 bidang kultivasi kecil di antara mereka berdua, yang juga berarti ada 4 celah tahap. Kesenjangan ini sangat besar, sangat sulit untuk melompati peringkat dan bertempur di dalam alam kondensasi roh. Itu karena perbedaannya sangat besar bahkan antara satu ranah kultivasi minor, belum lagi perbedaan 4 bidang kultivasi. Di dalam pertempuran sesungguhnya pil penguatan tingkat 2, bahkan jika itu adalah pil penguat tingkat 2 bermutu tinggi, tidak akan dapat memberikan keunggulan mutlak pada seniman bela diri alam kondensasi roh tingkat pertama untuk mengalahkan alam kondensasi roh tingkat kedua bahkan setelah penguatan sebagian, kecuali alam kondensasi roh tingkat kedua berdiri diam di sana untuk dipukul. Namun, tidak ada yang pernah mencoba efek pil obat tier 2 tingkat transenden. Oleh karena itu, sebagai tindakan pencegahan, Zhu Qiang yang kuat dipilih menjadi karung pasir untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Misi Zhu Qiang adalah berdiri di sana dan menerima serangan langsung dari Cheng Hua. Meski begitu, Zhu Qiang tidak merasa bahwa Cheng Hua bisa menyakitinya. Perbedaan di antara mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditembus menggunakan pil obat. Bahkan jika itu adalah pil obat kelas transenden. Di bawah pengawasan semua orang, Cheng Hua mengkonsumsi pil penguat tingkat 2 tingkat transenden yang disempurnakan oleh Ye Yuan. Banyak orang iri pada Cheng Hua. Dia adalah seniman bela diri pertama di negara bagian Qin yang mengonsumsi pil obat tier 2 kelas transenden. Haha, bagaimana rasanya memakan pil obat tier 2 kelas transenden? Zhu Qiang bertanya sambil tertawa. Cheng Hua yang awalnya memejamkan mata untuk merasakan kekuatan obat membuka matanya dan tersenyum pada Zhu Qiang. Aku merasa penuh kekuatan, aku akan menyerang. Hati-hati, kakak Zhu. Zhu Qiang juga tertawa ketika dia berkata dengan gagah berani. Ayo, bahkan pil obat tier 2 tingkat transenden tidak dapat mengimbangi perbedaan besar dalam bidang kultivasi. Cheng Hua tidak menyia-nyiakan nafasnya dan melontarkan pukulan. Satu kepalan tangan menyerang, dan kemudian terjadi keheningan. Bab 68. Zhu Qiang benar-benar menjadi karung pasir. Dia dipukul terbang seperti itu. Zhu Qiang terbang lebih dari 30 meter dan dia hampir tidak bisa berhenti. Wajahnya pucat seperti kertas, dan garis darah segar mengalir keluar dari sudut mulutnya. Jelas, dia menderita luka dalam yang tidak ringan. Cheng Hua menatap tinjunya, lalu menatap Zhu Qiang dengan tatapan kosong. Apakah aku benar-benar melepaskan tinju tadi? Cheng Hua merasa seperti sedang bermimpi. Baru saja, ketika pil obat mencapai perutnya, dia dengan santai mengarahkan kekuatan obat ke lengan kanannya. Setelah itu, dia merasakan lengan kanannya melonjak dengan kekuatan dahsyat. Kekuatan yang melonjak ini membuatnya merasa harus mengeluarkannya. Sesuai dengan pengaturan sebelumnya, Cheng Hua tidak menggunakan teknik bela diri apapun. Hanya pukulan sederhana. Tapi pukulan sederhana ini berhasil melukai ahli alam kondensasi roh tingkat kelima. Kakak Zhu, apa kamu baik-baik saja? Cheng Hua tidak berniat menyakiti siapapun. Tapi faktanya dia telah melukai Zhu Qiang. Aku masih baik-baik saja. Zhu Qiang tidak menyangka pukulan yang itu sangat kuat untuk benar-benar bisa melukainya. Tentu saja, pukulan ini tidak membuatnya terluka parah, dan Cheng Hua tidak menggunakan teknik bela diri apapun, jadi kekuatan ini secara alami tidak sepenuhnya berbahaya baginya. Kekuatan pertahanan dari alam kondensasi roh tingkat kelima sangat menakutkan. Berbicara secara logis, mustahil bagi alam kondensasi roh tingkat pertama untuk merusak alam kondensasi roh tingkat kelima, bahkan jika dia memakan pil obat. Namun sekarang, Cheng Hua benar-benar bisa membuatnya terlempar. Saat ini, Zhu Qiang ketakutan. Untungnya barusan, mereka menetapkan untuk tidak menggunakan teknik bela diri. Kalau tidak, akan sulit untuk mengatakan apakah dia bahkan bisa berdiri tegak sekarang. Zhu Qiang tidak meremehkannya hanya karena dia adalah alam kondensasi roh tingkat pertama. Faktanya, dia sudah menggunakan sebagian besar energi esensinya untuk memblokir. Cheng Hua melukainya dalam keadaan seperti ini. Cepat biarkan Zhu Qiang meminum pil obat ini. Wang Jinfu adalah yang pertama bereaksi, dan hal pertama yang dia lakukan adalah merawat luka Zhu Qiang. Pil obat tier 2 tingkat transenden sebenarnya sangat mengerikan. Itu benar-benar memungkinkan alam kondensasi roh tingkat pertama untuk melukai alam kondensasi roh tingkat kelima. Sun Jianming bergumam pelan. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan pil obat tier 2 tingkat transenden. Adegan tadi terlalu mencengangkan. Ini bukan pertarungan skala kecil seperti saat itu dengan Ye Yuan dan Fei Qingping.
Cheng Hua dan Zhu Qiang sama-sama ahli alam kondensasi roh. Itu benar, itu untuk mengatakan jika alam kondensasi roh tingkat pertama memiliki pil penguat tingkat 2 tingkat transenden, mereka akan dapat mengalahkan ahli alam kondensasi roh tingkat kelima dalam kondisi tertentu. Sedangkan untuk roh tingkat keempat alam kondensasi, hampir tidak ada peluang untuk bertahan hidup di bawah pukulan itu, Sun Jianming menyatakan analisisnya. Setelah dia selesai berbicara, Sun Jianming juga ketakutan pada analisisnya sendiri. Wang Jinfu menarik napas dingin. Jika pil obat semacam ini dapat diproduksi secara massal, bukankah kultivasi akan menjadi lelucon? Memang benar bahwa bahkan dengan pil obat ini, akan sangat menantang bagi alam kondensasi roh tingkat pertama untuk mengalahkan alam kondensasi roh tingkat keempat. Efek dari pil penguatan hanya penguatan sebagian dan tidak akan meningkatkan kekuatan keseluruhan seniman bela diri. Secara teoritis, itu bisa membuatnya membunuh alam kondensasi roh tingkat keempat. Namun, kondisi yang dibutuhkan terlalu keras. Itu hampir tidak mungkin dalam pertempuran yang sebenarnya. Namun demikian, kekuatan efek pil obat tier 2 tingkat transenden terlalu besar. Jika itu terjadi, kultivasi memang akan menjadi lelucon. Seseorang dilatih dengan getir untuk memajukan satu bidang kultivasi minor, tapi orang lain hanya dengan memakan satu pil obat transenden dapat melompati 4 bidang kultivasi. Jangan bercanda, bagaimana pil obat semacam ini bisa diproduksi secara massal? Negara Qin kita telah berdiri selama bertahun-tahun dan belum pernah ada pil obat tier 2 kelas transenden yang muncul sejauh ini. Sun Jianming menggelengkan kepalanya dan berkata. Wang Jinfu juga berpikiran sama, Ye Yuan memang mengerikan, tetapi kemungkinan besar tidak mungkin untuk membuatnya memproduksi secara massal pil obat tier 2 tingkat transenden. Namun, pada saat ini Feng Ruoqing bersuara, kedua tetua, jangan lupa, Ye Yuan hanya berada di alam esensi Qi tingkat keempat sekarang. Wang Jinfu dan Sun Jianming gemetar. Itu benar, Ye Yuan hanya berada di alam Qi esensi tingkat keempat. Jika dia naik beberapa alam kultivasi kecil lagi, mungkin setelah melewati ambang yang disebut alam kondensasi roh, menyempurnakan pil obat tier 2 tingkat transenden tidak akan sesulit tadi. Teknik aliran pemisahan yin yang di alam legendaris hanya membutuhkan persyaratan kekuatan jiwa yang sangat rendah. Bahkan setelah kekuatan jiwa Ye Yuan maju ke alam kondensasi roh dan masih tidak cukup untuk maju ke master alkimia, tapi dengan pemahamannya memurnikan pil obat tier 2 tingkat transenden akan seperti memasak air untuknya. Wang Jinfu tiba-tiba menyadari bahwa Ye Yuan sangat penting bagi seluruh negara bagian Qin. Itu karena di seluruh dunia alkimia negara bagian Qin, hanya dia sendiri yang bisa memperbaiki pil obat tier 2 tingkat transenden. Wajah Wang Jinfu tiba-tiba menjadi sedingin es. Aura alam kondensasi roh menyebar, membuat semua orang yang hadir merasakan tekanan yang luar biasa. Kalian semua di sini, dengarkan, tidak ada yang diizinkan keluar dan menyebarkan tentang masalah Ye Yuan memurnikan pil obat tier 2 tingkat transenden hari ini. Semua orang bersumpah-sumpah dao surgawi sekarang. Ketua Sun dan saya akan mengawasi kalian semua. Tentu saja, Anda dapat memilih untuk tidak bersumpah. Tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa Anda akan dapat keluar dari asosiasi alkemis. Wang Jinfu memperingatkan Semus dengan keras. Apa, sumpah dao surgawi? Anda ingin kami bersumpah dengan sumpah dao surgawi? Berdasarkan apa? Kata-kata Wang Jinfu segera memicu kemarahan beberapa orang. Sumpah dao surgawi berbeda dari sumpah biasa. Setelah sumpah dao surgawi dilantik, seseorang tidak dapat melanggarnya seumur hidup. Kalau tidak, surga akan memukul mereka sampai mati. Terlepas dari apakah di alam ilahi atau di alam bawah, tidak ada yang bisa menentang sumpah dao surgawi. Wan Yuan juga hadir. Saat ini, dia sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Dia awalnya datang ke sini hari ini ingin pamer. Siapa yang mengira bahwa semua pusat perhatian akan direnggut oleh Ye Yuan sendirian. Wan Yuan tidak menyangka bahwa Ye Yuan tidak hanya tahu alkimia, tapi dia juga sangat mengerikan. Setelah menyaksikan kekuatan tinju Cheng Hua, dia membuat keputusan bahwa dia pasti akan menyebarkan apa yang terjadi hari ini setelah dia pergi. Dia percaya bahwa akan ada banyak kekuatan yang tertarik pada Ye Yuan. Tapi sekarang, rencana ini gagal. Wang Jinfu benar-benar memaksa semua orang untuk mengucapkan sumpah dao surgawi. Zhu Qiang, Cheng Hua, kalian berdua memimpin semua orang untuk mengucapkan sumpah dao surgawi, Wang Jinfu memerintahkan. Siap Tuan, kedua orang ini adalah anggota asosiasi alkemis, jadi mereka jelas harus mendengarkan perintah Wang Jinfu. Guru, apakah saya harus bersumpah juga? Saya tidak akan menyebarkannya. Sambil menggertakkan giginya, Wan Yuan membuka mulutnya untuk bertanya. Wang Jinfu sudah lama melupakan murid yang nyaman ini dan tidak berharap dia melompat keluar sendiri sekarang. Jadi dia berkata dengan dingin,
bahkan Feng Er dan Keiyun harus bersumpah. Apakah kamu lebih istimewa dari mereka? Wang Jinfu adalah ahli alam kondensasi roh asli. Di bawah tekanannya yang kuat, Wan Yuan merasa kesadarannya akan runtuh. Aku bersumpah, kata-kata Ye Yuan membuat Wang Jinfu menyadari kebenarannya. Dia sudah sangat muak dengan Wan Yuan. Jika bukan karena wajah Wang Donghai, dia pasti akan memberi pelajaran pada Wan Yuan. Sama seperti untuk semua orang, di bawah tekanan Wang Jinfu, semua orang bersumpah-sumpah dao surgawi, kecuali dirinya sendiri, Sun Jianming, Feng Ruoqing, dan Feng Zero. Meskipun semua orang marah dengan pengaturan ini, tidak ada yang berani maju. Ini adalah dunia di mana yang kuat berkuasa, dan asosiasi alkemis memang terlalu kuat. Babak 69, pagi-pagi sekali, pavilion obat harum memulai bisnisnya seperti biasa, akan tetapi dengan kondisi pengunjung tetap sepi seperti sebelumnya. Feng Shan duduk di kursi kayu dan memegang sebuah buku sambil membaca dengan santai. Rasa bosan muncul dari pikirannya beberapa hari terakhir ini. Dia bekerja di pavilion obat harum selama bertahun-tahun, dan selalu sibuk sehingga membuatnya pusing. Dia terus-menerus ingin mencari waktu untuk bersantai. Sekarang dia benar-benar punya waktu luang. Feng Shan merasa sangat tidak nyaman. Matanya tertuju pada buku itu, tapi hatinya tidak. Yang membuat Feng Shan penasaran adalah tentang Tuan Muda Ye Yuan. Kemarin setelah dia kembali dari ujian alkemis, dia benar-benar kelelahan. Pil obat apa yang dia sempurnakan hingga tenaganya begitu terkuras. Apa yang membuatnya semakin penasaran adalah di tengah malam, Ye Yuan keluar dengan penuh semangat. Dia bahkan memulihkan sebagian besar energi esensinya. Setelah itu, Tuan Muda membawa Lu Er kembali ke akademi dan Wu malam itu juga. Apakah Tuan Muda mendapat masalah lagi, dan kembali ke akademi untuk menghindari bencana? Dan Tuan Muda pergi ke asosiasi alkemis kemarin. Dia tidak mungkin membalikkan asosiasi alkemis kan? Semakin Feng Shan memikirkannya, semakin dia merasa bosan. Dengan kepribadian Tuan Muda, bukan tidak mungkin dia bisa melakukan hal seperti itu. Apakah Tuan Muda sembuh selama beberapa hari, dan kembali ke kebiasaan lamanya? Saat imajinasi Feng Shan menjadi liar, beberapa lelaki tua memasuki pavilion obat harum. Meskipun bisnis pavilion obat harum sedang sepi, masih ada beberapa orang yang datang dan pergi. Bagaimanapun, mereka tetap menjalankan bisnis dengan wajar. Feng Shan tidak menghiraukan beberapa orang yang masuk dan terus menatap kosong ke buku di tangannya. Ada petugas yang menjadi bawahannya untuk mengurus hal-hal kecil ini. Apakah Anda penjaga toko? Kami bertiga ingin meminta wawancara dengan Tuan Ye Hang tentang sesuatu. Tolong sampaikan, kata salah satu lelaki tua itu. Baru saat itulah Feng Shan meliriknya dengan malas. Tapi tatapan ini membuatnya terlonjak kaget karena 3 bintang di dada ketiga lelaki tua ini terlalu menyilaukan. 2 lelaki tua memiliki lencana warna merah di dada mereka, sedangkan lencana bintang 3 lelaki tua di tengah sebenarnya berwarna emas. 3 Grandmaster Alkimia datang ke sini bersama Asosiasi Alkemis akan membedakan alkemis dari bintang yang sama dengan menggunakan warna biru sebagai peringkat rendah, merah sebagai peringkat menengah, dan emas sebagai peringkat tinggi. Di seluruh negara bagian Qin, hanya 1 orang yang memiliki lencana emas. Orang itu adalah Ketua-Ketua Asosiasi Alkemis, Wu Daofeng. Identitas 2 orang lainnya hampir pasti adalah Wakil Ketua Wang Jinfu dan Wakil Ketua Sun Jianming. 3 kepala utama dengan bobot terbesar di seluruh dunia alkimia negara bagian Qin hadir bersama. Peristiwa besar apa yang terjadi? Feng Shan buru-buru bangkit, pergi ke hadapan ketiganya untuk membungkuk dalam-dalam, dan dia bertanya dengan hormat. Orang rendahan ini menyambut ketiga tuan. Bolehkah saya bertanya mengapa ketiga tuan mencari tuan kami? Oh, kamu tahu siapa kita? Wang Jinfu merasa sangat senang dengan sikap Feng Shan. Feng Shan buru-buru berkata, Anda pasti bercanda tuanku. Meskipun orang rendahan ini belum pernah melihat 3 tuan, saya masih memiliki sedikit pengetahuan. Siapa yang bisa mengenakan lencana itu selain 3 tuan? Haha, penjaga toko ini memang sangat perhatian. Tidak heran Tuan Ye Hang menempatkanmu di posisi penting. Kami bertiga datang ke sini untuk Ye Yuan, dan kami ingin bertemu dengan bosmu. Bisakah kamu menyampaikan pesannya? Wang Jinfu sangat sopan dengan kata-katanya, tetapi pikiran Feng Shan meledak. Mengingat tindakan Ye Yuan yang tidak biasa kemarin malam, dia langsung merasakan hawa dingin di punggungnya. Bajingan itu benar-benar bertingkah lagi, kali ini. Bahkan Tuan Wu Daofeng secara pribadi datang untuk meminta pertanggungjawabannya. Ye Yuan berani membuat lubang di langit. Wu Daofeng selalu menjalani kehidupan yang tertutup. Betapa banyak masalah yang dilakukan bajingan itu, Ye Yuan, membuat tokoh utama ini sampai ke sini. Masalah di Istana Bintang Mabuk telah membuat mereka memar dan babak belur. Sekarang, ada asosiasi alkemis. Apakah surga benar-benar ingin pavilion obat harum musnah?
Wu Daofeng diam selama ini, tetapi melihat Feng San linglung, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Penjaga toko, apakah ada kesulitan?" Feng San pulih dari pikirannya, dan kemudian dia menarik wajah panjang dan berkata, "Maafkan saya, Tiga Tuan, pemilik kami memasuki pengasingan kematian beberapa hari yang lalu. Saya khawatir, dia tidak akan keluar segera." Setelah mengatakan itu, jantung Feng San berdebar kencang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip Wu Daofeng. Dia menemukan bahwa mereka bertiga saling bertukar pandang, yang mengungkapkan kekecewaan yang mendalam. Feng San sedikit penasaran, melihat mereka bertiga, sepertinya mereka tidak ada di sini untuk berkonfrontasi. Tapi jika mereka tidak datang untuk berkonfrontasi tentang sesuatu, lalu mengapa mereka bertiga datang bersama? Feng San benar-benar bingung. Kalau begitu, apa tuan mudamu, Ye Yuan, ada, kita juga mencarinya. Saat itu, Wang Jinfu membuka mulutnya. Feng San merasa sedikit bersalah saat dia berkata, "Tiga Tuan, tuan muda kami kembali ke akademi kemarin malam." Ketiga orang itu saling bertukar pandang lagi. Wang Jinfu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sepertinya bajingan itu sengaja bersembunyi dari kita. Bagaimana mungkin Dekan Jiang Yunhei membiarkan Ye Yuan pergi setelah dia kembali ke akademi? Wu Daofeng sepertinya sedang merenung, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan juga. Setelah beberapa waktu, dia berkata, "Penjaga toko, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Kami benar-benar datang ke sini hari ini untuk mengantarkan lencana Ye Yuan. Dia lulus ujian asosiasi alkemis kemarin. Karena dia tidak ada, maka kita akan menyerahkan lencana itu kepada Anda. Saya harus menyusahkan penjaga toko untuk secara pribadi turun tangan dan mengirimkan lencana ini ke Ye Yuan." Ketika Feng San mendengar memberikan lencana, dia langsung santai. Jadi tuan muda benar-benar telah lulus ujian alkimia magang, setidaknya bos memiliki penerus sekarang. Namun, dia dengan cepat menjadi curiga lagi. Itu hanya sebuah lencana. Mengapa menyusahkan tiga kepala utama asosiasi untuk menyampaikannya secara pribadi? Apakah menyerahkan lencana itu ke pura-puran dan menemukan pemiliknya untuk mendiskusikan masalah besar adalah maksud sebenarnya? Memikirkannya, hanya ada kemungkinan ini. Lagi pula, Ye Yuan adalah seorang junior, tidak mungkin tiga kepala utama akan dikirim. Meskipun Ye Hang belum memenuhi syarat, karena pil pengumpulan esens Istana Bintang Mabuk, seluruh situasi di ibu kota menjadi tidak normal. Dapat dimengerti juga jika ketiga tokoh utama ini datang dan menemukan Ye Hang. Lagi pula, Ye Hang juga seorang Grandmaster Alkimia, tokoh penting di ibu kota. Menghubungkan titik-titik, Feng San merasa seperti akhirnya memahami tujuan kunjungan pihak lain. Dia dengan cepat berkata, "Tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali, untuk melayani tiga tuan adalah kehormatan si kecil ini. Saya akan segera pergi ke akademi dan Wu dan secara pribadi menyerahkan lencana ini kepada tuan muda. Jinfu, berikan lencana itu kepada penjaga toko," kata Wu Daofeng dengan tenang. "Ini, mengapa kita tidak turun sendiri?" Kalau-kalau, Wang Jinfu tidak langsung mengeluarkan lencananya dan agak ragu-ragu. "Tidak perlu, asosiasi tidak pernah mencampuri urusan lokal. Kita tidak bisa melanggar aturan ini. Dengan status kita tidak pantas bagi kita untuk datang di akademi dan Wu. Jangan khawatir. Dalam hal alkimia, siapa yang bisa dibandingkan dengan asosiasi alkemis," kata Wu Daofeng. Mata Wang Jinfu berbinar. Tuan Ketua masih lebih ke depan, yang tua ini mengerti. Menyelesaikan kata-katanya, Wang Jinfu mengambil lencana itu, dan kemudian menyerahkannya kepada Feng San. Dia berkata, "Kami harus menyusahkanmu, penjaga toko. Namun, tolong jangan ungkapkan masalah ini tentang kamu yang mengirimkan lencana, meskipun masalah ini tidak dapat disembunyikan lama." Feng San bingung. Itu hanya lencana alkimia magang. Mengapa tuan-tuan ini menganggapnya begitu serius? Apakah ini tidak membesar-besarkan hal-hal yang tidak proporsional? Namun, ketika kedua matanya mendarat di lencana di tangan Wang Jinfu, matanya terbelelek lebar dan tanpa sadar terpaku pada lencana itu. Dia melihat dua bintang dijahit pada lencana warna biru itu. Bukankah ini lencana Master Alkimia? Apakah ada kesalahan? Babak 70, apa? Kamu mengatakan bahwa Ye Yuan lulus ujian Alkimia Master dengan kekuatan Realem Ki Realem tingkat keempatnya. Jiang Yunhei sudah lama tidak kehilangan ketenangannya seperti ini. Tapi berita yang dibawa oleh Feng Ruoqing membuatnya sangat antusias. Ya, dia tidak hanya lulus tes Master Alkimia peringkat rendah, dia bahkan menyempurnakan pil penguat tingkat 2 tingkat transenden selama pengujian. Setelah pengujian, alam kondensasi roh tingkat pertama setelah mengkonsumsi pil akan memiliki kekuatan untuk mengancam alam kondensasi roh tingkat kelima. Feng Ruoqing sepertinya tidak akan menyerah sampai dia mengejutkan orang sampai mati dengan kata-katanya. Tingkat transenden, tingkat 2, pil obat alam kondensasi roh tingkat pertama mengancam alam kondensasi roh tingkat kelima.
Otak Jiang Yunhe mengalami korsleting. Apa yang dikatakan Feng Ruoqing benar-benar melampaui pemahamannya. Feng Ruoqing ingin tertawa melihat Jiang Yunhe kehilangan ketenangan sedemikian rupa. Dia telah berada di sini di Akademi Danwu selama beberapa tahun tetapi belum pernah melihat Jiang Yunhe kehilangan kata hingga syok seperti ini. Mungkinkah Ye Yuan dilahirkan dengan kekuatan jiwa yang mencapai alam master alkimia? Jiang Yunhe akhirnya bertanya. Tapi Feng Ruoqing menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu, kekuatan jiwanya tidak begitu kuat. Itu hanya sedikit lebih kuat dari rata-rata orang. Dia bisa memurnikan pil obat tier 2 karena dia menggunakan teknik aliran pemisahan Yin Yang. Teknik aliran pemisahan Yin Yang, apa kamu tidak salah? Sejujurnya, teknik aliran pemisahan Yin Yang Ye Yuan telah mencapai tahap legendaris. Bahkan sekarang ketika Feng Ruoqing mengatakan ini, dia merasa itu di luar penalarannya. Panggung legendaris adalah legenda, hampir tidak mungkin untuk mencapai tahap itu. Bahkan orang-orang tua yang kehilangan semua giginya di asosiasi alkemis tidak pernah berhasil melatih teknik alkimia apapun ke tahap legendaris, apalagi teknik aliran pemisahan Yin Yang yang legendaris. Jiang Yunhe yang sudah kaget sampai hangus di luar dalam, kaget sekali lagi. Dia menatap Feng Ruoqing selama beberapa waktu sebelum memastikan bahwa dia tidak berbohong. Keberuntungan macam apa yang dimiliki Ye Yuan ini, bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Feng Ruoqing tampaknya sudah memikirkan dengan baik sebelum ini. Feng Ruoqing berkata, dia jelas tidak akan mengungkapkan hal semacam ini. Tapi dugaan saya adalah pasti ada alkemis yang sangat kuat di belakang Ye Yuan, dan tidak mungkin orang itu adalah ayahnya. Menurut saya, alkemis ini pasti tidak sebatas level alam Raja Alkimia. Jiang Yunhe mondar-mandir untuk mencerna berita yang dibawa kembali oleh Feng Ruoqing. Tampaknya tebakan Feng Ruoqing seharusnya yang paling mendekati kebenaran. Kalau tidak, itu tidak bisa menjelaskan bagaimana Ye Yuan memiliki bakat alkimia yang begitu mengerikan di usia yang begitu muda. Setelah sekian lama, Jiang Yunhe berkata, sosok seperti itu terlalu menakutkan, lebih baik tidak memprovokasinya, hanya saja aku tidak mengerti, dengan Ye Yuan memiliki guru yang luar biasa, mengapa dia memilih datang menuntut ilmu ke Akademi Danwu? Feng Ruoqing menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga memikirkan pertanyaan ini, kemungkinan besar master di belakang Ye Yuan lah yang menyuruhnya. Ada kemungkinan seperti itu, sial, kamu bilang Wang Jinfu dan Sun Jianming. Kedua kakek tua itu, juga tahu tentang ini. Mereka pasti tidak akan membiarkan Ye Yuan pergi, ayo, cepat temukan Ye Yuan. Saat dia mengatakan ini, Jiang Yunhe ingin segera bergegas keluar. Tapi Feng Ruoqing tersenyum dan berkata, tenang, Dekan, setelah kembali ke akademi, saya sudah mengunjungi pavilion obat harum. Ye Yuan telah kembali ke akademi pada malam hari. Tuan Ketua Wu Daofeng membawa dua wakil ketua dengan sia-sia. Grandmaster Ye Hang juga kebetulan berada dalam pengasingan tertutup. Jadi mereka bertiga kembali dengan tangan kosong. Akhirnya, mereka hanya bisa meminta penjaga toko pavilion obat harum, Feng San, untuk mengirimkan lencana ke akademi. Jiang Yunhe menghela nafas lega. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia kemudian berkata, haha, tidak disangka Patua Wu benar-benar ditolak masuk. Aku membayangkan wajahnya saat itu pasti sangat menarik. Ye Yuan pasti sudah memprediksi situasi ini. Itu sebabnya dia bergegas kembali malam hari. Sepertinya perasaannya terhadap akademi sangat dalam, karena Ye Yuan sudah kembali ke akademi. Cepat bawa dia menemuiku. Tidak, aku akan mengunjunginya secara pribadi. Jiang Yunhe membawa Feng Ruoqing ke kediaman Ye Yuan. Dekan secara pribadi mengunjungi seorang siswa dengan statusnya pasti akan menyebabkan kegemparan besar di akademi. Tetapi Jiang Yunhe tidak berhasil bertemu dengan Ye Yuan. Ye Yuan memasuki ruang pelatihan setelah kembali ke akademi. Tapi Jiang Yunhe melihat Lu Er dan Feng San di kediaman Ye Yuan. Namun, mereka tidak mengenali Jiang Yunhe. Lu Er sangat akrab dengan Feng Ruoqing. Guru Feng ada di sini untuk mencari tuan muda, ya, bukankah dia kembali kemarin malam, di mana dia? Tuan muda berkata bahwa dia merasa dia akan menerobos, jadi dia segera memasuki pengasingan tertutup setelah kembali. Penjaga toko Feng San juga tidak bisa melihatnya. Jiang Yunhe tertegun. Terobosan apa? Bocah tengil ini jelas bersembunyi dari semua orang. Hanya beberapa hari sejak dia menerobos ke alam ki esensi tingkat keempat, bagaimana mungkin untuk mendapat terobosan lain dengan begitu cepat? Meskipun terobosan Ye Yuan sebelumnya memang cepat, tetapi untuk setiap peningkatan ranah kultivasi di alam esensi ki, kesulitannya juga akan sangat lebih besar. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menerobos dari alam ki esensi tingkat keempat ke alam ki esensi tingkat kelima? Lebih jauh lagi, bahkan jika dia menerobos,
ranah kultivasinya naik terlalu cepat pasti akan mempengaruhi pertumbuhan kultivasi di masa depan. Metode ini tidak sepadan dengan resikonya. Bukankah ada guru yang begitu kuat di belakang Ye Yuan? Bagaimana mungkin dia membuat kesalahan tingkat rendah semacam ini? Oleh karena itu, Ye Yuan pasti bersembunyi dari semua orang. Bocah ini menyebabkan pergolakan besar, namun dia menyembunyikan dirinya dan menghindari pertemuan dengan siapapun. Betapa tidak bertanggung jawab. Jiang Yunhe merasa sangat tertekan. Dia datang mengunjungi seorang junior dengan statusnya dan sebenarnya ditolak masuk. Tadi, dia masih menertawakan Wu Daofeng. Dia tidak berpikir bahwa karma akan menghampirinya secara instan. Tetapi orang harus mengakui bahwa pengasingan dengan pintu tertutup adalah alasan yang sangat baik. Ketika seniman bela diri berkultivasi, tabu bagi mereka untuk diinterupsi selama pengasingan tertutup. Bahkan jika Jiang Yunhe adalah dekan, dia juga tidak bisa dengan santai mengganggu pengasingan tertutup Ye Yuan. Feng Ruoqing juga tidak mengharapkan hasil ini dan dia berkata tanpa daya, "Kalau begitu, maafkan gangguan kami, Nona Lu'er. Jika Ye Yuan keluar dari pengasingan, bisakah Nona Lu'er tolong katakan padanya untuk mencari Tuan Dekan di belakang gunung, pengadilan gelombang awan?" Lu'er mengedipkan matanya dan mengangguk, berkata, "Jangan khawatir, Guru Feng, Lu'er akan ingat." Lu'er naif dan tidak mengerti maksud Feng Ruoqing. Namun, Feng San mahir dalam cara kerja dunia. Seluruh tubuhnya bergetar ketika mendengar ini, dan matanya mengintip ke arah Jiang Yunhe. Awalnya, dia hanya samar-samar merasakan betapa kuatnya orang ini. Tapi saat ini, dia sudah bisa menebak identitas Jiang Yunhe. Feng San tidak menyangka dekan akademi dan Wu yang bermartabat akan datang untuk mencari Ye Yuan secara pribadi. Mengingat pagi ini di mana Lord Wu Daofeng juga berkunjung secara pribadi untuk memberikan lencana, Feng San sudah sangat terkejut. Sejak menerima lencana di pagi hari, Feng San tahu bahwa Wu Daofeng tidak datang untuk mencari Ye Hang, mereka datang untuk mencari Ye Yuan. Setelah menjadi penjaga toko pavilion obat harum selama bertahun-tahun, tidak ada yang lebih jelas darinya tentang apa yang dimaksud dengan Master Alkimia Alam Esensi Qi tingkat keempat. Dua tokoh besar yang paling kuat dan paling berpengaruh telah mengunjungi tuan mudanya secara pribadi. Melihat Jiang Yunhe dan Feng Ruoqing berlalu di kejauhan, Feng San menghela nafas panjang. Tuan muda Ye Yuan benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Dia telah beralih dari anak manja menjadi seorang jenius top di seluruh negara bagian Qin. Bahkan tokoh besar seperti Jiang Yunhe dan Wu Daofeng berjuang untuk memenangkan tuan mudanya. Oh Lu'er, tuan muda keluarga kita Ye Yuan akhirnya menjadi seseorang yang luar biasa. Feng San menghela nafas secara emosional, tapi Lu'er cemberut, dan dia berkata sambil tersenyum, "Dari dulu tuan muda sudah luar biasa, hanya saja kalian semua salah paham tentang dia di masa lalu." Feng San menatap Lu'er tanpa berkata-kata. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a